Jombang, hebat bermartabat. Bagaimana nih keadaan kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Bagaimana nih tanggapan kalian mengenai video di hari pertama dan yang kedua? Semoga menambah wawasan mengenai madrasah kita ini ya. Baik, di hari yang ketiga ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, program unggulan madrasah. Dan yang kedua, selayang pandang Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Seperti biasa, di akhir video akan ada pertanyaan, so jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7 MTSN 4 Tenaga Jombang, tahun ajaran 2020-2021, kami ucapkan selamat datang di lembaga tercinta, lembaga yang berada di naungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Tenaga Jombang. Perlu kalian ketahui bahwasanya Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini didirikan oleh seorang kiai besar, Kiai Nahdlatul Ulama, Kiai Bisri Sansuri. Anak-anakku sekalian, MTSN 4 Tenaga Jombang memiliki visi, yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu amaliyah, dan beramal ilmiah, serta berwawasan lingkungan. Maka anak-anakku sekalian, untuk mewujudkan visi tersebut adalah lembaga senantiasa mengupayakan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan, serta membiasakan anak-anak dengan perilaku-perilaku yang menunjukkan akhlak karimah, serta membiasakan diri untuk beribadah. Di antaranya adalah melatih diri melaksanakan sholat sunat, sholat duhur berjamaah, dan mengaji Al-Quran. Kemudian selain itu, anak-anakku sekalian, untuk mengembangkan bakat dan minat kalian, Madrasah Sanawiyah menyediakan melayani berbagai macam ekstrakurikuler sesuai dengan yang kalian inginkan agar bakat minat kalian bisa berkembang secara maksimal serta bisa menumbuhkan kemandirian, kedisiplinan, dan bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian, yang terakhir tentu ini adalah lebih penting. Karena apa? Pada masa pandemi COVID-19 ini sangat sesuai dengan visi madrasah, yaitu berwawasan lingkungan adalah madrasah senantiasa membiasakan dengan memberikan contoh kepada anak-anakku sekalian untuk selalu membiasakan hidup bersih, diantaranya dengan cuci tangan dengan sabun, membiasakan memakai masker, serta selalu menjaga jarak, serta membersihkan lingkungan. Anak-anakku sekalian, itulah yang sudah Ibu jelaskan tentang sedikit gambaran secara umum bahwa lembaga kita adalah lembaga yang berada di naungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dan senantiasa mengembangkan keilmuannya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, namun tetap pada dasar akhlakul karimah. Demikian dari saya Ani Muiza. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program unggulan MTSN 4 Jombang. MTSN 4 Jombang menerapkan kurikulum SKS, yakni sistem kredit semester, yang memungkinkan siswa-siswi bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat, yang normalnya 3 tahun bisa ditempuh lebih cepat menjadi 2 tahun. Program unggulan kelas sains. Pembelajaran tuntas dengan metode mastery learning. Di dalamnya dibimbing oleh guru-guru pilihan dan menggunakan pembelajaran interaktif berbasis multimedia.
pembinaan olimpiade dan lomba, dan juga lulusan program sains banyak yang diterima di sekolah lanjutan tingkat atas yang bermutu dan bergengsi. Unggulan sains mempunyai nilai yang tinggi dalam ujian nasional. Unggulan sains mempunyai kemampuan life skill. Kegiatan unggulan sains tambahan yakni program pemantapan dan pengayaan belajar, dan juga ada kegiatan outbound dan Science Fun Day. Program unggulan kelas bahasa. Kegiatan program unggulan kelas bahasa yakni lancar berbahasa Inggris dan Arab. Pembinaan olimpiade dan lomba. Unggulan bahasa menggunakan sistem pembelajaran komunikasi bilingual, menerapkan media pembelajaran multimedia berbasis IT. Ditunjang dengan program pemantapan dan pengayaan belajar, dan juga kegiatan outbound dan bilingual fun day. Program unggulan kelas agama. Di dalamnya menggunakan pembelajaran tuntas, yakni masterly learning, dan juga dibimbing oleh para asatidah pilihan. Lebih menitik beratkan materi agama yang berisikan ilmu Al-Quran dan juga kitab kuning. Unggulan agama lebih mengedepankan Islamic character building dan juga menggunakan pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Unggulan agama juga memprioritaskan pembinaan olimpiade dan juga lomba, serta meningkatkan kompetensi dengan program pembinaan baca tulis Al-Quran dan juga kegiatan festival anak soleh. Madrasah Sanawi Negeri 4 Jombang, Madrasah para juara. Salam madrasah hebat, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para wali santri baru beserta keluarga di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Profil Yayasan Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Sejarah singkat. Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif merupakan pondok pesantren di Jombang yang didirikan oleh Al-Mawfu Kiai Haji Muhammad Bisri Shanshuri pada tahun 1337 Hijriah atau 1917 Masehi. Kemudian pada tahun 1341 Hijriah atau 1921 Masehi, beliau mendirikan pondok khusus putri. Seiring berkembangnya zaman, maka pada tahun 1343 Hijriah atau 1923 Masehi, beliau menggunakan pendidikan pesantren melalui sistem madrasah dengan nama Mambaul Huda yang kemudian berganti nama menjadi Mambaul Ma'arif. Pada tahun 1956, didirikanlah Madrasah Sanawiyah Putra yang kemudian disusul Madrasah Sanawiyah Putri pada tahun 1958. Dan pada tahun 1962, beliau mendirikan Madrasah Aliyah Putra Putri. Kemudian disusul Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif pada tahun 1993. Kemudian Madrasah Aliyah pada tahun 2000. Pada tahun 1999 didirikanlah SMK Bisri Shanshuri dan dilanjutkan dengan Taman Pendidikan Al-Quran serta Lembaga Bahasa Arab dan Inggris. Pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Beliau lahir pada hari Rabu tanggal 28 Dzulhijjah atau 18 September 1886 di Tayu, Jawa Tengah. Ini adalah foto-foto beliau ketika mengajar atau bertemu dengan orang-orang penting pada zamannya yang selalu didampingi oleh Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid selaku cucu beliau. Kemudian ini adalah gambar dari dalam kesepuhan atau dalam beliau sejak dulu sampai sekarang tidak dirubah sama sekali, sehingga sangat terlihat arsitektur zaman dahulu yang berada di tengah-tengah Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dari Jombang sampai saat ini.
putra-putri beserta cucu-cucu beliau, Kiai Haji Bisri Syansyuri. Di sini bisa dilihat zuriyah Kiai Haji Bisri Syansyuri. Putra pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Athaillah Bisri, kemudian Nyai Haja Mu'assomah Bisri, kemudian Nyai Haja Solihah Bisri, kemudian Nyai Haja Musyarrafah Bisri, Kiai Haji Abdul Aziz Bisri, dan terakhir adalah Kiai Haji Muhammad Shahib Bisri. Kiai Haji Ahmad Athaillah Bisri mempunyai putra dan putri 4, yaitu pertama Kiai Haji Ahmad Hafid Ahmad almarhum, kemudian Nyai Haji Hamidah Ahmad, Nyai Haji Halimah Ahmad, dan yang terakhir adalah Nyai Haji Hanifah Ahmad. Nyai Haja Mu'assomah Bisri mempunyai 3 putra dan putri. Yang pertama Nyai Haji Muhassonah Hasbullah, yang kedua Nyai Haji Solihati Hasbullah, yang ketiga Kiai Haji Muslih Hasbullah almarhum. Kemudian Nyai Haji Solihah Bisri mempunyai 6 putra dan putri, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur almarhum, Nyai Haji Aisyah Wahid almarhum, Kiai Haji Salahuddin Wahid almarhum, Kiai Haji Umar Wahid, kemudian Nyai Haji Lili Khadijah Wahid, dan Kiai Haji Hasyim Wahid. Nyai Haji Musyarrafah Bisri mempunyai 8 putra-putri, yaitu Nyai Hajah Nafisah Fatah yang diperistri oleh Kiai Haji Sahal Mahfud almarhum, Nyai Hajah Hurriyah Fatah, Nyai Hajah Mutmainnah Fatah, Kiai Hubbi Sauki Fatah almarhum, Nyai Hajah Lili Mahbubah Fatah, kemudian Kiai Haji Abdul Nasir Fatah Tamak Beras, kemudian Kiai Haji Taufikur Rahman Fatah almarhum, dan yang terakhir adalah Nyai Haji Syafiq Fatah. Kemudian Kiai Haji Abdul Aziz Bisri mempunyai 8 putra-putri. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Wahid Aziz almarhum, Nyai Hajah Nur Azizah Aziz almarhum, Nyai Hajah Lili Khadijah Aziz almarhumah, Nyai Hajah Masriyatin Aziz, Nyai Hajah Nur Fatimah Aziz, Nyai Hajah Lulu Mu'assomah Aziz, Nyai Hajah Umi Salama Aziz, dan terakhir adalah Nyai Hajah Nur Hayati Aziz. Yang terakhir yaitu Kiai Haji Muhammad Shahib Bisri mempunyai 9 putra-putri. Yang pertama Nyai Hajah Latifah Shahib, yang kedua Nyai Hajah Zainab Shahib almarhumah, yang ketiga Nyai Hajah Muflihah Shahib Munyairjoso, kemudian Kiai Haji Abdul Mujib Shahib almarhum, Nyai Hajah Mu'lina Shahib, Nyai Hajah Mas'adah Shahib, Kiai Haji Abdul Mu'id Shahib, Kiai Haji Abdul Salam Shahib, kemudian Agus Abdullah Abdul Muhid Shahib. Kemudian berikut ini adalah struktur organisasi Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dari Jombang, yang terdiri dari Dewan Pendiri, Majelis Pengasuh yang sejajar dengan pengurus harian, kemudian di situ ada bidang pendidikan, bidang wakaf, bidang humas, bidang pengembangan ilmiah, bidang keamanan, bidang sosial kesehatan, yang membawahi lembaga dan badan otonom serta santri di naungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Untuk Dewan Pembina terdiri dari Nyai Hajah Hamidah Ahmad, Nyai Hajah Mu'asswana Iskandar, Kiai Haji Abdul Nasir Fatah, Nyai Hajah Masriyatin Aziz, kemudian Nyai Hajah Dr. Anda Latifah Shahib. Pengurus harian Yayasan Mambaul Ma'arif, ketuanya yaitu Nyai Hajah Muflihah Shahib, wakil ketua terdiri dari 3, yaitu Hajah Halimah Ahmad, Hajah Lulu Mu'assomah Aziz, kemudian Haji Abdul Halim Iskandar yang sekarang menjabat sebagai Menteri PDT, kemudian sekretarisnya ada Hajah Umi Salama, wakil sekretaris ada Hajah Lum'atul Khairat, ada Ning Zulfa Al-Husna, bendaharanya ada Ning Hajah Ririn Karimah, kemudian wakilnya adalah Hajah Hanifah Ahmad. Untuk bidang-bidang, ada bidang pendidikan yang dikoordinatori oleh Hajah Munira Iskandar, bidang sarana ada yang dikoordinatori oleh Hajah Ani Muiza, bidang keamanan yang dikoordinatori oleh Agus Zidni Nuro,
bidang kehumasan oleh Nyai Hajah Laili Maghfirah, bidang pengembangan Kiai Haji Imam Haromen, kemudian bidang sosial Dr. Hakimah Maimunah Hafid. Asrama-asrama dari Dzurriyyah Kiai Haji Ahmad Athaillah putra pertama Kiai Haji Bisri Syamsuri adalah ada 5 asrama. Yang pertama Nur Khadijah 1 oleh pengasuh Kiai Hajah Muhibbah Hafid, kemudian Sunan Ampel Putra Kiai Haji Imam Haromen Asy'ari, Sunan Ampel Putri Kiai Haji Wazir Ali, kemudian Al-Risalah Kiai Haji Wahab Khalil, kemudian yang terakhir adalah Sunan Bonang atau Tahfidzul Quran oleh Haji Muhammad Jauharul Afif. Berikut adalah gambar atau foto dari asrama Nur Khadijah 2 beserta Bunyai Hajah Nur Muhibbah, kemudian asrama Sunan Ampel Putra beserta foto dari Kiai Haji Imam Haromen Asy'ari dan Nyai Hajah Hamidah Ahmad, kemudian Sunan Ampel Putri beserta foto Kiai Haji Wazir Ali dan Hajah Halimah Ahmad, kemudian Ar-Risalah beserta foto Kiai Haji Abdul Wahab Khalil dan Hajah Hanifah Ahmad, kemudian asrama Tahfidzul Quran atau Sunan Bonang beserta foto Haji Muhammad Jauharul Afif beserta Mazidatul Faizah. Kemudian dari Dzurriyyah Hajah Mu'assomah Bisri ada 3 asrama, yaitu Nur Khadijah 3, pengasuhnya Nyai Hajah Muhassona Iskandar. Yang kedua ada Al-Iskandariyah, pengasuhnya Kiai Haji Zainal Arifin. Kemudian yang ketiga Tahsin wa Tahfidz NK3 oleh Agus Umar Zainal Arifin. Berikut adalah foto dari asrama Nur Khadijah 3 beserta foto pengasuh, yaitu Nyai Hajah Muhassona Iskandar. Asrama Al-Iskandariyah beserta foto pengasuh Kiai Haji Zainal Arifin dan Nyai Hajah Munirah Iskandar. Kemudian asrama Tahsin wa Tahfidz NK3 beserta foto pengasuh, yaitu Agus Umar Zainal Arifin dan Neng Iva. Selanjutnya untuk Nyai Hajah Sholihah Bisri, putra-putrinya mendirikan asrama tidak di Denanyar tetapi di Tebuireng, Jombang, dan sebagian di Jakarta. Yang kemudian ada Nyai Musyarafah Fata. Nyai Hajah Musyarafah Fata ini beliau menikah dengan Kiai Haji Fata, dzurriyyah dari Pondok Pesantren Tambak Beras, yaitu Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan mempunyai asrama dan pondok pesantren di Tambak Beras. Kemudian Bani Aziz atau Kiai Haji Abdul Aziz Bisri mempunyai 2 asrama, yaitu Al-Bisri, pengasuhnya Kiai Haji Muhammad Faruk, serta Al-Hikam, pengasuhnya Kiai Haji Mukhlis Amin almarhum. Ini adalah foto dari asrama Al-Bisri beserta pengasuh Bapak Kiai Haji Muhammad Faruk, kemudian asrama Al-Hikam beserta pengasuh Nyai Hajah Umi Salamah dan almarhum Kiai Haji Mukhlis Amin. Yang kemudian yang terakhir adalah dari Bani Kiai Haji Muhammad Shahib Bisri, mempunyai 3 asrama. Yang pertama Nur Khadijah 1 oleh pengasuh Nyai Hajah Naili Zakiyah Munif. Beliau adalah istri dari pengasuh Pondok Pesantren Induk Mambaul Ma'arif, yaitu Kiai Haji Abdus Salam Sahib. Kemudian Az-Ziyadah, pengasuhnya Agus Zidni Nuro. Kemudian An-Najah, pengasuhnya Nyai Hajah Rodatul Jannah Anwar. Asrama Nur Khadijah 1 berikut foto pengasuh beserta asramanya. Pengasuhnya yaitu Nyai Hajah Naili Zakiyah Munif. Kemudian asrama Az-Ziyadah, pengasuhnya Agus Zidni Nuro. Kemudian ini asrama An-Najah, pengasuhnya Nyai Hajah Rodatul Jannah.
الوطن يا أهل الوطن يا أهل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا يا أهل الوطن Indonesia biladi anta unwanul fakhuma كل من يلقيك يوما طامحا يلقى هماما Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Indonesia biladi anta unwanul fakhuma kullu mayatika yawma qamiha yalqa himama. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Anak-anak, jangan lupa ya, saya tunggu sekarang like, comment, and subscribe.